BPJS. Nah, teman-teman udah tahu ya, ramai BPJS. Klaim ada 3 rumah sakit yang melakukan fraud terhadap klaim BPJS. Hey guys, assalamualaikum. Baik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutin konten gue. Terima kasih yang udah like, terima kasih yang sudah komen, dan tentu aja terima kasih yang udah subscribe. Gue ucapin terima kasih banyak kepada kalian, sama kalian. Gue nggak bisa bikin konten gitu. Gue bisa bikin konten konsisten ini karena dukungan kalian. Jadi aku percaya gue bisa terus untuk lanjut bikin konten yang baik. Saat ini gue masih dalam perjalanan menuju rumah karena gue pulang dari dinas malam. Bau-bau akhir pekan ya, besok sudah 17 Agustus, akan banyak lomba-lomba. Ya nyiapin apa aja kalian, ya nyiapin untuk karnaval apa gitu. Mungkin videonya sudah mungkin video ini nanti lewat dari 17-an ya. Udah menang hadiah apa? Kalau gitu pertanyaan aku ganti. Dapat hadiah apa kemarin 17-an? Gimana kemarin lombanya gitu, seru nggak? Ada ikut panjat pinang, ada yang luka-luka, ada yang lecet gitu ya. Berobat ya, berobat kalau luka-luka. Kalau pegel-pegel urut sampai aja. Sampai terdiam. Wah, yang kayak gini nih, buang-buang gunung rokok di mobil, ambil teleponan, ngerokok, ada tindakan-tindakan yang kurang tepat sebagai pengendara ya. Jangan ditiru ya guys. Topik yang mau gue sampaikan pada perjalanan pulang ini adalah ramai isu tentang BPJS. Nah, teman-teman udah tahu ya, ramai BPJS. Klaim ada 3 rumah sakit yang melakukan fraud terhadap klaim BPJS. Tapi usut punya usut, tahu nggak sih kalian sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan adanya fraud itu? Jadi teman-teman harus lihat dari sudut pandang lain. Jadi bukan cuma dilihat dari berita-beritanya aja. Jadi harus dilihat dari 2 sudut pandang. Ya, mungkin teman-teman lihat di berita di media tentang kasus penggelapan atau fraudnya, tapi teman-teman harus lihat dulu kenapa bisa ada terjadi fraud. Ya. Mungkin teman-teman juga udah lihat yang cerita dari teman-teman dokter tentang kenapa sih bisa ada permasalahan ini gitu. Dan permasalahan ini udah cukup lama muncul.
pengobatan BPJS selalu punya plafonnya. Plafon atau biaya yang dikeluarkan paket obat atau paket dari suatu diagnosa itu ada beberapa jenis tipe-tipenya. Ya katakanlah intinya adalah setiap paket ini ada beberapa kasus yang mengharuskan rumah sakit itu untuk jor-joran, tapi di suatu lain pihak BPJS ini tuh tidak mau mengaklaim semuanya, bahkan hanya mau mengaklaim setengahnya saja gitu. Jadi alhasil apa? Alhasil bocor, bleeding lah keuangan rumah sakit, sedangkan operasional harus jalan terus dan banyak yang harus diberikan gaji, dinafkahi ya, dokter dan keluarganya, tenaga kesehatannya gitu ya, petugas-petugas lainnya semua harus dapat gaji, jangan sampai dirape-rape. Nah, permasalahan terjadi seperti itu. Kadang-kadang bahkan BPJS juga tidak mau ngeklaim atau bahkan cuma mau bayar berapanya, tapi sesuai sama jumlah plafonnya. Nah, itu yang terjadi dari kasus yang terjadi pada masalah fraud. Akar permasalahannya sebenarnya di situ. Dan yang terinfo dari teman-teman di rumah sakit juga tidak pernah ada perubahan-perubahan plafon-plafonnya, tidak ada perubahan-perubahan pada paket-paketnya gitu. Sehingga ya, sedangkan kan inflasi itu kan terus bergejolak gitu, terjadi perubahan-perubahan terus keuangan dana. Itulah yang harus dilakukan oleh BPJS. Jadi BPJS juga harus tahu, jangan nggak mau tahu gitu. Karena tidak ada layanan-layanan konsultasi dari pihak BPJS yang mau berkantor di rumah sakit gitu. Kenapa? Apa karena nggak mau dengerin orang-orang mengeluhkan soal BPJS-nya, atau nggak mau berdebat sama keluarga pasien gitu. Jadi yang dikorbanin ya tenaga kesehatan lagi sama orang administrasi di rumah sakit yang dijadikan korban untuk jadi tembok untuk berdebat masalah yang sebenarnya kita nggak perlu banyak tahu tentang kesehatan soal asuransinya. Cukup orang BPJS-nya aja yang bisa jelasin, karena terlalu rumit untuk kita yang kita sebenarnya mau melakukan pelayanan tapi malah ngurusin administrasi yang sejelimet rumitnya. Harus ada syarat dan ketentuan berlaku yang harus selalu update, tapi dianya nggak pernah update ke plafonnya gitu. Jadi tolong ini BPJS juga bisa memawas diri juga. Semoga terbuka pintu hatinya ya, banyak yang cukup ini juga ya. Banyak yang ada pawai. Wow. Oke. Ya karena besok libur ya. Jadi pawai sekolah udah pada mulai kayaknya. Jadi seperti itu fraud yang terjadi sebenarnya untuk menutupi lubang-lubang yang sudah bolong gitu ya, karena tidak tercover oleh plafon-plafon. Apalagi ada kasus-kasus operasi, kasus-kasus pada kasus serangan jantung, pemasangan ring jantung, cuci darah. Bahkan ada obat-obat yang memang udah mulai nggak tercover sama BPJS karena bleeding sekali gitu. Jadi kita serba salah. Bukan karena kita nggak mau melayani, tentu kita mau melayani, kita punya hati nurani, tapi terbentuk sama plafon yang disediakan BPJS. Kalau misalkan bocor gitu ya, siapa yang mau tanggung bocornya? Jadi yang perlu masyarakat tahu juga, kita juga berjuang sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk mereka gitu. Bukan membeda-bedakan BPJS atau umum, tapi memang terbatas. Apalagi video yang viral yang kemarin di rumah sakit Primaya ya sama dokter Hanum, saya kenal beliau karena waktu itu jadi MC seminar di Primaya Barat. Jadi sebagai peserta saya oke kenal ya. Dibilang nggak dilayanin, nggak ini kan udah dikasih obat, udah dikasih
buat penanganan awal untuk yang obatnya nyeri udah disuntik tapi masih dibilang tidak melakukan pelayanan. Gimana? Di sini kita harus cermat juga untuk keluarga pasien gitu ya, jangan terbawa emosi. Kita tahu kita semua juga capek, tapi tolong dipahami bahwa semua kan dilayani. Tapi ingat lagi, IGD itu adalah instalasi gawat darurat atau UGD, unit gawat darurat gitu ya. Itu adalah layanan khusus untuk orang-orang yang kasusnya emergensi atau kasusnya gawat darurat, atau masih bisa ditahan-tahan, atau nggak darurat, berobatnya ke poli, dokter spesialis, atau poli dokter umum, atau ke klinik Pratama kali ya, bisa ke Paskes 31 atau di puskesmas. Jadi teman-teman harus paham juga menggunakan BPJS itu juga ada aturannya yang begitu ribet. Kalau kalian yang mau ribet ya boleh gunakan asuransi atau bayar umum aja gitu. Jadi kita sama-sama bekerja sama dalam melakukan pelayanan lah, seperti itu. Jadi kita kerja sampai baku hantam sama keluarga pasien ya, orang-orang BPJS ketawa-tawa doang. Udah baku hantam ternyata nggak bisa diklaim, tuh pusing ya tuh. Orang cash mix pasti pusing. Udah banyak yang pada upacara ya, karena besok mau libur, mau pada lomba. Video ini ditayangkan ya sudah selesai digunakan. Jadi selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ya akhir-akhir tahun ini memang berat banget, lagi politiknya cukup ketat pasca pemilihan presiden dan masa akhir jabatan Presiden Jokowi serta adanya IKN penuh dengan apa ya bilangnya, penuh dengan inilah catatan-catatan sejarah yang nantinya akan menjadi saksi hidup. Ya semoga apa yang kita takuti tidak terjadi ya, semoga yang kita khawatirkan tidak terjadi, justru malah sebaliknya yang kita harapkan bisa berkembang lebih baik. Semoga tetap kita kawal, tetap kita prediksi, karena kita memilih. Jadi tetap didukung, tetap dikritik, tetap biar pada jalurnya. Mungkin segitu dulu dari botol ya, seputar cerita soal BPJS, soal permasalahan rumah sakit yang ya mungkin
Gue cuma ngebahas kulitnya doang kali ya. Untuk masalah yang dalam-dalamnya banyak banget, banyak banget. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, terima kasih yang udah nge-like, terima kasih yang sudah komen, dan tentu aja terima kasih yang udah subscribe. Waduh, kemarin kan mau bangunan kan sama macet. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Gue Aldi cabut dulu. Dah, assalamualaikum.